Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan tugas testing dan implementasi sistem. Nah, dengan tema saya angkat untuk presentasi yakni teknik pengujian perangkat lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Syahoba. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Jadi teman-teman, saya akan mempresentasikan dengan poin apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, pengujian perangkat lunak adalah proses mengevaluasi dan memverifikasi bahwa produk perangkat lunak atau aplikasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan manfaatnya juga pengujian yang baik termasuk baik dan meningkatkan kinerja. Verifikasi dan validasi kualitas aplikasi untuk memastikannya memenuhi persyaratan pengguna. Pengujian perangkat lunak saat ini paling efektif jika dilakukan secara berkesinambungan, yang mengindikasikan bahwa pengujian dimulai saat perancangan, berlanjut saat perangkat lunak dibangun, dan bahkan terjadi saat diterapkan dalam produksi. Pengujian berkelanjutan berarti bahwa organisasi tidak perlu menunggu semua bagian diterapkan sebelum pengujian dapat dimulai. Save Left yang memindahkan pengujian lebih dekat ke desain, dan Shift Right ini, tunggu ya teman-teman, saya angkat dulu kamera saya. Dan Shift Right ini di mana pengguna akhir melakukan validasi juga merupakan filosofi pengujian yang baru-baru ini, mendapatkan daya tarik dalam komunitas perangkat lunak. Ketika strategi pengujian dan rencana manajemen Anda dipahami, otomatisasi semua aspek pengujian menjadi penting untuk mendukung kecepatan pengiriman yang diperlukan. Oke, next. Jenis pengujian perangkat lunak. Nah, ini bagus teman-teman. Ada beberapa ya poin untuk orang jelaskan lagi. Nah, ada banyak jenis pengujian perangkat lunak, masing-masing dengan tujuan dan strategi tertentu. Ada 10 mungkin ya teman-teman. Yang pertama itu pengujian penerimaan. Jadi ini kamera saya taruh di sebelah aja dulu supaya tidak mengganggu untuk saya jelaskan. Oke. Jadi pengujian penerimaan memverifikasi apakah seluruh sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu pengujian penerimaan. Kemudian tinjauan kode. Nah, tinjauan kode ini memastikan bahwa perangkat lunak baru dan yang dimodifikasi mengikuti standar pengkodean organisasi dan mematuhi praktik terbaiknya. Kemudian yang ketiga, pengujian integrasi, memastikan bahwa komponen atau fungsi perangkat lunak beroperasi bersama. Yang keempat, pengujian unit, memvalidasi bahwa setiap unit perangkat lunak berjalan seperti yang diharapkan. Unit adalah komponen terkecil yang dapat diuji dari suatu aplikasi. Kemudian yang kelima adalah
pengujian fungsional. Nah, jadi memeriksa fungsi dengan meniru skenario bisnis berdasarkan persyaratan fungsional. Pengujian kotak hitam adalah cara umum untuk memverifikasi fungsi. Nah, itu pengujian fungsional. Jadi yang keenam adalah pengujian kinerja. Nah, pengujian kinerja ini adalah menguji bagaimana perangkat lunak berjalan pada beban kerja yang berbeda. Pengujian beban misalnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam kondisi beban kehidupan nyata. Kemudian yang ke-7 yaitu pengujian regresi. Nah, jadi pengujian regresi ini memeriksa apakah fitur baru merusak atau menurunkan fungsionalitas. Pengujian seni dapat digunakan untuk memverifikasi menu, fungsi, dan perintah pada tingkat permukaan. Ketika tidak ada waktu untuk melakukan pengujian regresi penuh. Nah, itu pengujian regresi, teman-teman. Nah, next itu pengujian keamanan. Nah, pengujian keamanan adalah memvalidasi bahwa perangkat lunak Anda tidak terbuka bagi teratas atau jenis kerentanan berbahaya lainnya yang mungkin dieksploitasi untuk menolak akses layanan atau menyebabkan tidak berfungsi dengan benar. Kemudian poin yang ke-9 yaitu pengujian stres. Nah, pengujian stres ini teman-teman adalah menguji seberapa besar tekanan yang dapat diterima sistem sebelum gagal. Nah, jadi saya angkat dulu kamera saya, teman-teman. Pengujian stres ini dianggap sebagai jenis pengujian non-fungsional. Nah, yang terakhir adalah pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan ini adalah memvalidasi seberapa baik pelanggan dapat menggunakan sistem atau aplikasi web untuk menyelesaikan tugas. Oke, kita next. Nah, ini bagus teman-teman. Mengapa pengujian perangkat lunak itu penting? Nah, mengapa? Jadi penjelasannya ini kita harus pahami dengan sebenar-benarnya, teman-teman. Jadi pengujian perangkat lunak itu sangat penting. Ya, hanya sedikit yang dapat membantah perlunya kontrol kualitas saat mengembangkan perangkat lunak. Pengiriman yang terlambat atau cacat perangkat lunak dapat merusak reputasi merek yang menyebabkan pelanggan frustasi dan kehilangan. Dalam kasus ekstrim, bug atau cacat dapat menurunkan sistem yang saling berhubungan atau menyebabkan kegagalan fungsi yang sangat serius, teman-teman. Nah, pertimbangkan nisan yang harus menarik kembali. Pertimbangkan nisan yang harus menarik kembali lebih dari 1 juta mobil karena cacat perangkat lunak pada detektor sensor kantong udara atau bug perangkat lunak yang menyebabkan kegagalan peluncuran satelit militer senilai 1,2 miliar dolar. Angka-angkanya berbicara sendiri. Kegagalan perangkat lunak di Amerika Serikat menyebabkan kerugian aset sebesar 1,1 triliun dolar pada tahun 2016. Terlebih lagi, hal tersebut berdampak pada 4,4 miliar pelanggan. Oke, next. Meskipun pengujian itu sendiri membutuhkan biaya, perusahaan dapat menghemat jutaan per tahun dalam pengembangan dan dukungan jika mereka memiliki teknik pengujian dan proses QA yang baik. Pengujian perangkat lunak awal mengungkap masalah
sebelum produk masuk ke pasar. Semakin cepat tim pengembangan menerima masukan pengujian, semakin cepat pula mereka dapat mengatasi masalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah masalahnya. Untuk mengatasi masalah yang pertama itu adalah kelemahan arsitektur, yang kedua keputusan desain yang buruk, yang ketiga fungsionalitas tidak valid atau salah, yang keempat kerentanan keamanan, yang kelima adalah masalah skalabilitas. Oke. Ketika pengembangan menyisakan ruang yang cukup untuk pengujian, hal ini meningkatkan keandalan perangkat lunak dan aplikasi berkualitas tinggi. Dikirimkan dengan sedikit kesalahan. Sebuah sistem yang memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan berpotensi menghasilkan lebih banyak penjualan dan pangsa pasar yang lebih besar. Oke, next. Apa itu teknik pengujian perangkat lunak? Nah, jadi teknik pengujian perangkat lunak adalah metode untuk memeriksa apakah suatu program perangkat lunak berfungsi dengan baik, memenuhi tujuannya, dan menilai kualitas perangkat lunak. Teknik-teknik ini mencakup berbagai metode seperti pengujian manual, di mana pengujian memeriksa perangkat lunak, dan pengujian otomatis, di mana penguji pengguna alat untuk memeriksa. Nah, lanjut. Langkah-langkah pengujian perangkat lunak. Nah, ini beberapa langkah. Langkah-langkah software testing proses. Yang pertama adalah menilai rencana dan status pengembangan. Yang kedua, kembangkan rencana pengujian. Yang ketiga, persyaratan uji perangkat lunak. Yang keempat, menguji desain perangkat lunak. Yang kelima, pengujian fase pembangunan. Yang keenam, jalankan dan catat hasil. Yang ketujuh, uji penerimaan, dan yang ke-8 adalah laporkan hasil uji. Jadi ini adalah langkah-langkah software testing proses. Nih teman-teman. Oke, kita lanjut. Next. Bagaimana pengujian dilakukan? Nah, bagaimana pengujian dilakukan? Jadi pengujian adalah proses menjalankan program atau bagian dari program dengan tujuan menemukan kesalahan. Fase-fase yang berbeda dari siklus hidup pengujian adalah perencanaan dan pengendalian pengujian, analisis dan desain pengujian, implementasi dan pelaksanaan pengujian, evaluasi kriteria keluar dan pelaporan, dan penutupan pengujian. Next. Praktik terbaik dalam pengujian perangkat lunak. Nah, praktik terbaik ini yang ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama, mulailah dengan perencanaan pengujian yang baik, termasuk menentukan cakupan pengujian, skenario pengujian, dan kriteria kelulusan. Yang kedua adalah kombinasikan pengujian otomatis dan manual sesuai kebutuhan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara efisiensi dan akurasi. Dan poin ketiga adalah lakukan pengujian secara berkala dan terus-menerus selama siklus pengembangan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug sejak dini. Next. Nah, strategi pengujian yang efektif. Nah, ini bagus teman-teman. Ada beberapa tes untuk pengujian yang efektif. Nah, yang pertama itu tes unit. Nah, tes unit ini adalah menguji komponen atau unit kode secara terpisah untuk memastikan fungsionalitas yang benar. Kemudian yang kedua adalah tes integrasi, yakni menguji integrasi antara unit-unit yang berbeda dalam aplikasi
aplikasi untuk memastikan kerjasama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah tes fungsionalitas. Nah, menguji fitur-fitur utama aplikasi untuk memverifikasi bahwa aplikasi berperilaku sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah tes regresi. Nah, menguji perubahan baru untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mempengaruhi fungsi yang sudah ada. Kemudian yang kelima adalah tes beban. Menguji kinerja aplikasi di bawah beban yang tinggi untuk mengidentifikasi batas kinerja. Oke, lanjut teman-teman. Ini bagus teman-teman. Jadi kita membahas tentang black box testing. Apa itu black box testing? Nah, penjelasannya, bagaimana cara untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang kita buat sudah bekerja baik? Jawabannya adalah dengan melakukan pengujian. Ada berbagai cara untuk melakukan pengujian perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas salah satu metode pengujian yang sering digunakan, yaitu black box testing. Nah, apa sebenarnya black box testing itu? Apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode ini? Kita akan membahasnya secara mendalam di artikel ini atau di video kali ini. Yuk kita simak sampai dengan selesai. Nah, jadi pengertian black box testing yakni adalah yang juga dikenal sebagai behavioral testing, adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas perangkat lunak tanpa memperhatikan struktur internal atau kode programnya. Pengujian ini dilakukan untuk memvalidasi apakah perangkat lunak dapat menerima input yang benar dan menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam pengujian ini, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan teknis tentang bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak. Oleh karena itu, ini sering digunakan oleh tim pengujian yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang non-teknis. Jadi, next. Teknik-teknik black box testing. Untuk menjalankannya, ada beberapa teknis yang bisa digunakan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah L-pair testing. Teknik ini dikenal juga sebagai pairwise testing. Penguji akan menguji semua kemungkinan kombinasi dari pasangan parameter input untuk memastikan perangkat lunak bekerja dengan benar dalam setiap kondisi. Kemudian yang kedua adalah boundary value analysis. Teknik ini fokus pada pengujian nilai batas seperti nilai minimum dan maksimum untuk menemukan error yang mungkin muncul di area tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cause effect graph. Nah, teknik ini menggunakan grafik untuk menggambarkan hubungan antara penyebab dan efek dari error. Grafik ini membantu penguji memvisualisasikan skenario pengujian. Kemudian yang keempat adalah equivalence partitioning. Nah, pada teknik ini data input dibagi menjadi beberapa partisipasi atau kelompok. Jadi kita dulu layarnya supaya terlihat kelompok yang dianggap setara. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap partisi memberikan hasil yang sesuai. Next. Yang kelima adalah phasing.
Teknik fudging ini melibatkan pemberian data input yang tidak sempurna atau acak untuk menemukan bug yang mungkin terlewat. Yang keenam adalah orthogonal array testing. Teknik ini cocok digunakan jika jumlah input relatif kecil tetapi memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Pengujian dilakukan dengan memilih kombinasi input yang optimal. Yang ketujuh adalah state transition testing. Teknik ini digunakan untuk menguji perubahan status atau transisi dalam aplikasi seperti alur navigasi pada antarmuka pengguna UI. Oke, next. Kelebihannya. Nah, kelebihan black box testing ini ada sejumlah kelebihan yang membuat pengujian ini menjadi pilihan banyak penguji perangkat lunak. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah tidak memerlukan pengetahuan teknis. Nah, penguji tidak perlu memahami kode atau struktur internal perangkat lunak. Yang kedua adalah berorientasi pada pengguna. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir sehingga membantu menemukan masalah yang memengaruhi pengalaman. Yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi. Pengembangan dan penguji dapat bekerja secara independen tanpa mengganggu satu sama lain. Yang keempat adalah efisiensi waktu, karena pengujian tidak membutuhkan analisis kode, prosesnya relatif lebih cepat. Next. Terima kasih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf jika ada typo untuk penjelasan saya, karena saya juga masih tahap belajar, teman-teman. Saya Firman Syagomba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.